Hari ini tema kita ialah berpaling kepada Sang Hidup. Pembacaan yang ditetapkan oleh Majelis Node terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Berpaling kepada Sang Hidup menurut Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Kita merayakan Paskah tahun ini dalam seluruh keadaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih terbatas, tidak ada perayaan yang luar biasa. Tapi kita percaya bahwa tidak kehilangan nilai. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus telah digenapkan. Semua nubuatan tentang kebangkitannya sudah dinubuatkan dan sudah digenapkan. Tetapi untuk menemukan kebangkitan Yesus itu, murid-murid perlu mencarinya dengan kasih yang besar kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Maria itu sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, sebab paling tidak Maria menemukan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dia menjadi saksi dari kebangkitan itu. Maria mendapatkan pengalaman penampakan Tuhan Yesus. Dan Maria menerima berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kepada Bapa, yang oleh orang-orang percaya menyebutnya sebagai Bapa yang penuh kasih. Kira-kira itu pengalaman perjumpaan Maria dengan Tuhan Yesus dalam penampakan ini. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita memahami cerita ini? Saya kira saudara-saudara bahwa hal-hal ini perlu kembali diingatkan kepada kita. Hari Jumat itu, Yesus disalibkan dan mati. Berita itu tersebar di seluruh kota. Dia mati dengan sangat mengerikan. Yang oleh beberapa orang disebutkan ini dia mati sebagai seorang penjahat. Banyak orang menjauh daripadanya. Sejumlah orang termasuk murid-muridnya ada dalam ketakutan yang serius. Mereka tidak bisa keluar ke jalan-jalan. Mereka berkumpul. Bahkan mungkin mereka sendiri di rumah-rumah mereka. Resiko cukup berat. Kalau kemudian ada yang berani mengatakan bahwa dia itu adalah pengikut Yesus. Resikonya berat. Maria keluar pagi-pagi. Kalau pembacaan ini kita baca dengan baik, dari ayat 1. Pagi-pagi sekali Maria keluar dari rumahnya.
So ada listrik kok belum? Belum ada. Dia mengikuti jalan-jalan yang gelap itu menuju ke kuburan. Orang-orang bilang di kuburan itu banyak setan. Saudara setuju? Apa di kuburan banyak setan? Tidak. Di kuburan tidak banyak setan. Kalau di kuburan banyak mayat, betul. Tapi belum tentu banyak setan. Mayat itu tidak sama dengan setan. Dan sampai ada orang mati, kita lihat, kita bilang, setan. Kan tidak begitu. Setan itu bisa ada di mana saja. Di gereja juga setan ada. Di rumah juga ada. Di jalan-jalan juga ada. Setan bisa ganggu kita. Jadi bukan di kuburan. Pasti pertanyaan yang untuk kita renungkan adalah kenapa Maria melakukan itu? Keluar dari rumah. Pagi-pagi buta. Gelap itu dia berjalan menuju kuburan. Karena hatinya penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Walaupun dia sadar pergi ke sana, pun tidak akan merubah banyak hal. Batu kubur itu terlalu besar untuk digulingkan oleh seorang perempuan. Tetapi dorongan batinnya sangat kuat. Kenapa? Karena dia pernah punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Maria inilah yang menurut Lukas pasal 8 ayat 2 adalah seorang perempuan yang pernah kerasukan 7 roh jahat dan Yesus menyembuhkannya. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus ini yang mengalahkan semua ketakutan dia untuk pergi ke kubur itu. Saudara-saudara, dia sampai ke sana. Dia melihat batu kubur itu sudah terguling. Yesus tidak ada di dalamnya. Dia lari kembali. Dia kasih tahu kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes berlari lebih cepat. Pergi ke kubur itu. Sementara Maria hanya berdiri di pintu kubur itu dan menangis. Ketika dia menangis itu, malaikat berkata kepada dia, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Dan seterusnya. Dia menangis. Pembacaan tadi kemudian melanjutkan kisah tadi. Maria menoleh ke belakang. Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak mengenal dia. Justru Maria menjadi salah sangka dengan dia. Pasti kita bertanya kenapa Maria tidak mengenal Yesus. Pertama, Maria tidak mengenal Yesus karena dia melihat hanya sepintas saja, apalagi dengan air mata yang terus mengalir. Tidak mengenal Yesus. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, memang yang ada adalah Maria akan sulit sekali untuk mengenal Yesus karena dia pergi ke kubur itu dengan kerinduan untuk melihat Yesus yang mati. Sehingga ketika Yesus berdiri berhadapan dengan dia sebagai Yesus yang hidup, Maria tidak mengenal dia. Dia datang dengan pikiran, perasaan, kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus yang terbujur kaku sebagai mayat yang mati. Maka ketika dia lihat Yesus berdiri dan berbicara dengan dia, dia pasti tidak kenal. Saya kira ini barang lama. PGI mengambil tema ini menjadi tema buat kita semua dengan pembacaan yang sekira ini berulang-ulang kali menjadi bahan pembacaan pada perayaan-perayaan Paskah. Tentang Maria
yang tidak mengenal Yesus yang sementara dia cari. Lalu pertanyaan saya adalah, kita sesungguhnya mencari siapa? Mencari Yesus yang hidupkah? Atau mencari Yesus yang mati? Kalau kita bertanya kepada banyak orang, siapakah yang engkau cari? Kepada orang-orang percaya, kamu mencari Yesus yang hidup atau Yesus yang mati? Banyak kita akan berkata, kita mencari Yesus yang hidup. Tapi apakah karena kita mencari Yesus yang hidup, lantas sikap kita benar terhadap mencari Yesus yang hidup? Jawabannya tidak. Kenapa? Saya suka memakai contoh ini. Kadang-kadang saudara, kita memang mencari Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Saudara pernah tahu ketika saya kasih contoh begini, coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Akan diketahui kita cari siapa, Yesus yang hidup atau Yesus yang mati. Kenapa doa menjadi ukurannya? Bangku ini benda mati. Karena itu kita bisa atur menurut apa yang kita mau. Pisau itu benda mati. Kita bisa atur menurut apa yang kita mau. Gitar itu benda mati. Kita bisa mainkan menurut apa yang kita mau. Tapi Yesus itu hidup atau mati? Saudara pasti bilang Yesus hidup. Karena itu kita tidak bisa atur Yesus menurut apa yang kita mau. Karena dia hidup. Tapi banyak sekali orang berdoa, dia rindu untuk mengatur Yesus untuk setuju dengan apa yang dia mau. Dia ingin Yesus menjawab keinginan dan keinginan dia, kerinduan dia seperti apa yang dia mau. Bukankah ini ukurannya? Bahwa kita sementara membentuk Yesus itu seperti benda mati, seperti material-material kebutuhan kita yang kita butuh, kita ambil dia dan menjawab kebutuhan kita. Mulut kita bisa berkata, kita mencari Yesus yang hidup. Tapi doa-doa kita membuktikan, kita sementara menempatkan Yesus seperti barang mati. Karena kita ingin mengatur supaya Yesus setuju dengan apa yang kita mau. Saudara-saudara, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh PGI juga Majelis Sinode adalah berpaling kepada yang sang hidup, berpaling kepada sang hidup. Lalu apa pesan pembacaan hari ini berkaitan dengan tema ini? Saya ingin mulai dengan mengatakan begini saudara, tema tadi berpaling kepada sang hidup harus dibaca secara utuh dan lengkap. Sebab kalau tidak dibaca secara lengkap, maka berpaling itu bisa punya dua arti kalau tidak baca secara lengkap. Berpaling itu bisa sekedar hanya melihat begini. Berpaling itu hanya sekedar begitu, melihat. Kadang-kadang bukan hanya melihat, menonton. Kadang-kadang bukan hanya menonton, tanganga. Itu berpaling, melihat. Atau yang kedua saudara-saudara, berpaling itu bisa saja berarti menjauhkan diri. Putus. Tidak lagi mau bersama-sama. Saya sudah berpaling dari dia. Jadi tema ini harus dibaca utuh. Berpaling kepada sang hidup itu tidak sekedar hanya menatap kepada Yesus. Hanya menonton Yesus. Berpaling kepada sang hidup itu sesuatu yang menolong kita berjalan sampai kepada tujuan kita. Dalam catatan tentang perintah supaya jangan takut yang diucapkan oleh Yesus.
Saya mau tanya saudara begini. Waktu Ramayana baru pertama kali dibuka kalau pakai itu tangga yang jalan-jalan itu nama apa lagi? Eskalator itu. Pernah bawa orang tua kok atau orang dari kampung kok pergi jalan-jalan di situ kok suruh dia naik. Pernah. Lantas kan dia tidak mau naik. Dia lalu ketika dia tidak mau naik, apa yang saudara buat? Satu, kasih contoh. Begini. Yang kedua, pegang dia pun tangan, naik. Dia ada gamatar, terus naik dia. Saya ingin pakai contoh ini untuk memberikan penegasan kepada kita. Berpaling kepada Sang Hidup itu begitu. Melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh Sang Hidup. Kalau tidak, kita hanya sekedar menonton. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Jadi berpaling kepada Sang Hidup itu melakukan, mencontohkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang kedua, berpaling kepada Sang Hidup itu adalah membiarkan kita dipegang dan dituntun olehnya. Itu baru pengertian ini bisa dimengerti dengan utuh dan benar. Saudara-saudara, lalu supaya lebih jauh memahaminya, saya ingin mengatakan kepada kita kenapa sampai berpaling kepada Sang Hidup itu menjadi penting sekali. Saya mencatat sejumlah hal untuk kita renungkan. Satu, berpaling kepada Sang Hidup itu sangat penting. Karena Yesus Sang Hidup itu, Tuhan Yesus itu berkuasa atas kematian. Dia menang atas maut. Dia sudah bangkit. Apa yang paling kita takutkan saudara-saudara? Maut, kengerian, neraka, kehancuran hidup dan lain sebagainya. Dan Yesus menang atas semua itu. Sehingga kalau Yesus menang atas semua itu, betapa pentingnya kita berpaling kepadanya. Berpaling dalam dua hal yang tadi saya sampaikan. Mengikuti apa yang dia lakukan. Mempercayakan diri kepadanya. Karena dia menang atas maut. Kedua, saudara-saudara, Sang Hidup itu, Yesus Kristus, benar-benar berpihak kepada manusia yang putus asa. Bukan saja Maria, murid-murid yang lain, termasuk Petrus, sudah sempat putus asa. Bahkan dia sudah sempat ajak teman-teman kembali untuk tangkap ikan. Dulu Yesus bilang dia, engkau bukan lagi penjala ikan, engkau akan menjadi penjala manusia. Tapi kematian Yesus itu membuat dia putus asa. Dia kembali kepada apa yang dulu dia jalani. Yesus justru datang kepada mereka yang putus asa. Mazmur 34 ayat 19 berkata dengan sangat baik, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bahkan Tuhan itu sangat dekat dengan mereka yang patah hati, bahkan kadang-kadang tidak disadari.
Kadang-kadang kita sangat putus asa, patah hati. Dan kita tidak sadar bahwa Yesus ada dekat dengan kita. Itu kita tidak sadar. Persis seperti Maria yang menangis, yang hanya fokus kepada kegagalan, yang hanya fokus kepada kematian, sampai melupakan Yesus berdiri sangat dekat dengan dia. Saudara-saudara, orang-orang yang mencari Kristus, meskipun tidak melihat dia mata dengan mata, muka dengan muka, tetapi hari ini demi nama Tuhan saya ingin sampaikan kepada saudara, saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak jauh dari saudara, tidak jauh. Pak Pendeta, itu untuk mereka yang percaya kok saja? Tidak. Bagi kita yang berdosa itu Tuhan ada dekat ini. Makanya anak sekolah minggu dong menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Karena bab Tua dekat. Dia lihat. Dia yang hidup itu dekat. Bagi mereka yang putus asa. Tapi juga bagi mereka yang berdosa. Saudara, yang ketiga saya catat untuk kita. Yesus sang hidup itu bertanya dengan penuh kasih. Dia yang memihak kepada mereka yang putus asa itu bertanya dengan penuh kasih kepada Maria. Ibu, mengapa ibu menangis? Jadi Yesus bukan hanya dekat, tapi dalam peduli dan penuh kasih yang besar dia bertanya kepada Maria. Melihat Maria menangis, dia bilang, ibu, mengapa engkau menangis? Kalau ingin mendiagnosa lebih, kita bisa saja melanjutkan, ibu, mengapa ibu menangis? Kenapa pagi-pagi buta seperti ini ibu datang ke kubur ini? Yesus mau Maria masuk kembali untuk menyelami sesuatu di dalam dirinya yang menggerakkan dia datang ke kubur itu. Yesus peduli sungguh ini. Tapi dalam peduli itu dia ingin supaya Maria menyelami sesuatu di sini. Penuh kasih. Yesus yang penuh kasih itu yang tadi kita percayakan diri kepadanya. Dia tidak pegang kita untuk atur-atur begini. Tapi dia membawa kita perlahan-lahan merenungkan, merefleksikan sesuatu tentang panggilan kita kepadanya. Panggilan dia untuk kita, sikap kita kepada panggilan itu dan seterusnya. Siapakah yang engkau cari? Yesus bukan saja bertanya, mengapa ibu menangis? Tapi dia bertanya lebih, siapakah yang engkau cari? Apa yang mau engkau temukan? Apa yang ingin engkau dapat dari manusia yang engkau cari? Maria salah sangka di situ toh. Dia pikir Yesus penunggu taman itu dan dengan yakin sekali dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil mayat Tuanku, kasih tahu di mana engkau meletakkannya supaya saya pergi dan mengambil. Dia belum tahu ini. Walaupun Yesus sudah dengan penuh kasih bertanya kepadanya dalam rasa peduli yang besar. Yesus tahu bahwa masalah ini serius bagi Maria. Dan kemudian Yesus memanggil namanya. Maria.
panggilan untuk namanya itu yang membuat dia tersadar. Ini Yesus yang saya cari. Ini Tuhan. Terus dia bilang dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Guru yang telah mengajar saya. Guru yang memberi contoh-contoh kepada saya. Dan nilai-nilai dari sang guru yang ingin untuk saya lakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara, memahami catatan-catatan ini, kemudian mengakhiri khotbah ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan apa yang sementara ini kita isi di kepala kita tentang situasi kita hari ini. Dengan tema tentang berpaling kepada sang hidup. Apa yang kita isi sekarang? Situasi karena pandemi COVID, situasi karena hujan lebat yang sudah berapa hari ini yang tidak tahu nanti berhenti kapan ini. Yang kita isi di sini ini apa? Yang kita isi tiap saat ini apa di sini? Sebab kalau yang kita isi itu hanya kematian, kelemahan, penyakit, penderitaan, ketidakberdayaan. Lalu Yesus yang hidup itu kita isi di mana? Saya tidak sementara mengajar saudara untuk mengabaikan sebuah kenyataan real. Saya tidak mengajar itu. Tetapi justru dalam konteks yang sekiranya kita anggap ini paling menakutkan, justru mestinya Yesus yang hidup itu kita taruh di situ. Apa yang menjadi hal yang paling menakutkan saudara hari ini? Yang menakutkan saudara, yang saudara isi terus-terus pada kepala dan perasaanmu, pada otak dan hatimu. Harusnya Yesus yang ada di situ. Untuk menolong membebaskan kita dari segala sesuatu yang melemahkan kita. Supaya yang kalau kita isi di sini ini tentang kehidupan, tentang sang hidup, kata-kata kita menghidupkan. Memberi semangat, meyakinkan. Kita ini kadang-kadang kata-kata yang kita pakai itu mematikan. Bayangkan kalau kita punya masalah di rumah, terus semua yang kita isi di sini hanya tentang mematikan habis. Saudara bisa bayangkan itu bahasa yang keluar dari mulut kita itu pun mematikan. Itu kita bisa maki-maki itu. Kita bisa mata gelap itu. So tidak peduli lagi ini suami, kok istri, kok orang tua, kok anak-anak. Saudara pernah ikuti berita, kok atau pernah mengalami anak-anak sangat kurang ajar dengan orang tua. Ya itu kan soal apa yang dia isi di sini. Orang tua yang menelantarkan anaknya membuang bayi yang dilahirkan, saudara bisa bayangkan apa yang dia isi di sini. Kan tentang kematian. Kalau kita pro kepada kehidupan, yang kita isi di sini, yang hidup, yang kuat, tanpa mengabaikan sebuah realitas yang sesungguhnya ada dan membuat kita lemah. Saudara-saudara, memang ini juga penting buat kita. Di pandemi COVID ini, yang mati banyak orang.
Tetapi yang sembuh dan hidup juga lebih banyak. Tapi ada kita yang tiap hari kita pun tugas hitung orang mati. Sampai lupa hitung yang sembuh. Ada yang tiap-tiap hari lilu-lilu. Satu pak. Ini hari sudua. Tadi beta di sini pak sasu 8. Realitas toh. Saya tidak suruh kita abaikan itu. Tapi mari kita isi. Bahwa yang banyak juga sembuh itu. Supaya kita tambah kuat. Bayangkan kalau ada orang sementara terpapar sakit di situ kita bilang, Mama, ini hari sudah 8. Tahu ke-9 itu siapa? Oh, laki-laki kok perempuan. Wih, ini menurut saudara belum tua tambah kuat, kok tambah lemah. Jadi yang kita isi di sini mempengaruhi sikap kita. Yang kita isi di sini mempengaruhi perilaku kita untuk menghidupkan atau justru mematahkan semangat dan mematikan. Masalah tetap ada. Suami istri pasti ada masalah, tergantung apa yang kita isi di sini. Apa yang kita isi di sini. Kalau yang kita isi di sini penuh semangat, kehidupan, kita pasti menyelesaikannya. Pekerjaan dengan masalah-masalahnya pasti ada. Sekarang apa yang kita isi dalam kepala kita dan perasaan kita. Kalau yang kita isi itu hanya kegagalan, saudara. Orang berani bertanya dan kasih usul gitu, sudah saya. Kehidupan yang pasrah bukan pasrah. Banyak orang pasrah, tapi pasrahnya bukan kepada Tuhan, pasrah kepada persoalan. Dua hal yang berbeda, pasrah kepada masalah dan pasrah kepada Tuhan. Kalau pasrah kepada Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini menarik. Mengapa ibu menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria. Menuntun kita perlahan-lahan untuk mengidentifikasikan masalah dan kemudian menemukan jalan. Tapi pasrah kepada masalah itu sudah tangkap tidak apa-apa. Nah, saudara lihat, pembacaan ini hanya sepotong, tapi punya pengaruh yang besar dalam hidup kita. Untuk kita memberi makna dalam perjalanan kita selanjutnya sebagai orang-orang percaya. Ingatlah sesuatu, waktu namamu disebut. Kadang-kadang kita tidak sadar Tuhan menyebut nama kita. Maria sadar itu. Saya kira saya berkhotbah di sini dan mengatakan, saya ini dipanggil Yandi, tapi nama sebenarnya, nama lengkap bukan Yandi, Yosef Andreas. Dia hubungan di mana Yosef Andreas kemudian panggil Yandi? Kan itu pertanyaannya begitu. Oh, saya bercerita. Saya punya mama melahirkan saya dalam keadaan lumpuh, sebelah badan dan 2 mata buta. Saya punya bapak bawa mama ke Ume Manekan Soe. Yang punya Ume Manekan itu namanya Joseph Andreas Christian. Waktu tahu dari ibu yang lumpuh ini terlahir seorang bayi laki-laki, beliau bilang, kasih itu anak nama saya, Joseph Andreas. 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Tidak lumpuh, mata tidak buta lagi. Rupa-rupanya mama ingat. Mulai awal ketika hamil mama rindu anak ini diberi nama Yandi. Tapi kan sudah 10 tahun. Surat-surat semua Yosef Andreas, Yosef Andreas, Yosef Andreas.
maka Yandi menjadi panggilan di rumah. Kadang-kadang dong tidak panggil Yandi. Ya, apalagi kalau tambah marah sedikit, kalau pakai Yandi ke lama. Ya. Maka setiap kali kalau ada yang bilang ya, saya tahu, itu orang-orang di rumah yang panggil. Setiap kali ya, saya tahu ini karena sesuatu yang ada di situ. Sekira persis seperti ketika Yesus mengatakan Maria. Dia tahu. Maria langsung, oh ini bab tua panggil begini. Coba saudara ingat-ingat di rumah itu orang-orang yang saudara kasihi itu panggil saudara apa? Jangan omong teh. Renungkan sah. Ada yang panggil saya, ada yang panggil sayang, ada yang panggil mami, papi, ada yang panggil setan. Pokoknya kan banyak-banyak. Maka ketika itu panggil, oh kita sudah tahu memang ini siapa yang panggil. Kedekatan itu memungkinkan sesuatu yang buat kita jadi rasa takut. Seperti Yesus memanggil Maria dan kemudian menyembuhkan dia dari sebuah kegelisahan besar. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih. Terlalu ajaib dan terlalu besar kuasa-Mu. Engkau mengalahkan maut dan Engkau bangkit. Memberikan harapan baru bagi kami semua. Tolong kami supaya kami mempercayakan diri kepada Tuhan. Melakukan juga hal-hal yang Tuhan contohkan bagi kami. Patrikanlah firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat buat kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan atas kami yang sungguh-sungguh kami percayakan diri kami penuh padamu. Ampuni kami kalau ternyata selama ini kami tidak utuh padamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk pengakuan iman, saya